Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Asun. Kita ketemu lagi di Klinik Korex. Bapak dan Ibu semuanya, webinar ini diselenggarakan oleh Didimex. Sebelumnya kita disclaimer dulu. Imperium Strategi dan Reza Asun tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin dalam rangka pengumpulan dana, Bapak dan Ibu, tolong jangan transfer, dan kalau ada itu di grup WA, Telegram, atau apapun itu adalah penipuan. Hati-hati. Oke, Pak Joshua, kita ngomongin forex, kita mau ngomongin pertukaran mata uang asing satu dengan yang lain, dan apapun itu, kita kan tidak akan lepas dari kata-kata pembeli dan penjual, betul nggak, Pak? Ada buyer, ada seller gitu ya. Karena buat saya ini adalah setidaknya menjadi suatu dasar apabila terjadi suatu perdagangan antara satu dengan orang yang satu dengan yang lain, kelompok orang satu dengan kelompok yang lain, dari negara satu dengan negara yang lain, akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Perdagangan global, perdagangan internasional, terjadinya rantai pasokan, ini berawal sebenarnya dari adanya buyer and seller. Kadang kita suka bertanya gitu ya, kenapa Pak Joshua harus bekerja? Karena untuk makan. Lalu Pak Joshua dapat uang, belanjalah dia ke pasar untuk memenuhi atau membeli 9 bahan pokok. Semua itu kan pasti ada sebabnya ya. Pak Joshua bekerja ada sebabnya. Pak Joshua membeli 9 bahan pokok juga ada sebabnya. Pak Joshua membeli mobil ada semuanya didasari oleh alasan-alasan yang logis gitu loh. Tapi kadang-kadang kita menjadi tidak logis pada saat kita mulai berdagang, kita mulai trading. Sepertinya hal ini hilang dengan adanya grafik di depan Anda. Jadi kita kadang-kadang lupa bahwa setiap perdagangan itu adalah suatu sistem, suatu atmosfer yang ada alasannya, ada sebabnya, bukan akibatnya gitu. Nggak salah kita mempelajari suatu akibat, tapi kadang-kadang menurut saya sebab jauh lebih penting dibandingkan akibat. Pada saat harga ini naik, kita tahu sebabnya itu akan jauh lebih baik dibandingkan harga naik, kita nggak tahu sebabnya apa. Sehingga kadang-kadang kita takut untuk menghold suatu posisi, atau ya daripada nggak profit Pak Joshua, mendingan saya take profit dulu ya, nggak taunya habis di take profit bablas. Makanya ada konsep apa Pak Joshua? Tahu gitu ya. Bapak dan Ibu semuanya, berawal dari seller dan buyer ini akhirnya semuanya kita melihat suatu atmosfer perdagangan, baik itu domestik maupun internasional. Kita akan coba ke yang lebih sempit, yaitu yang namanya pasar. Pasar itu kan antara pembeli dan penjual itu bertemu ya Pak ya. Di situ Ya, ada transaksi jual beli, baik barang maupun jasa. Pasar juga sebenarnya menyelaraskan antara permintaan dan penawaran. Lalu semua ini diterjemahkan dengan ada supply and demand. Ya betul juga, saya nggak bisa salahkan karena pada saat harga telur itu naik, pada saat permintaannya banyak, ya, suplainya sedikit, atau yes. memang ayamnya nggak bertelur gitu, makanya Hmm, harganya akhirnya naik. Nah, pasar ini juga lah yang membuat akhirnya semua komponen bisa mencapai ada suatu tempat gitu ya, di mana semuanya itu bisa terorganisir dengan rapi dan memperlancar arus jasa dan barang. Kompleksnya pasar ini, tentunya ini yang dikatakan adalah pasar tradisional. Kalau kita masuk kepada pasar yang lebih modern, tentunya kita akan mengenal yang namanya bursa. Sebenarnya bursa itu ya sama aja, pertemuan antara pembeli dan penjual, nggak ada ya, bedanya, cuma lebih terorganisir aja sih sebenarnya. Nah, dari pasar ini sebenarnya kalau ada seller dan buyer itu kan nggak ada masalah, Pak. Bapak punya uang 5.000, saya punya satu botol aqua, misalnya air mineral, kita bisa bertukar. Bapak kasih uang ke saya kasih satu barang. botol.
air mineral itu sudah tidak jadi masalah. Masalah timbul pada saat kita ada orang di tengah-tengah yang namanya broker. Ini akan menjadi permasalahan apabila pasarnya sudah menjadi besar gitu. Ya, ya, Tidak bisa bertemu dalam suatu partai yang besar sehingga ada suatu yang namanya broker, makelar, pihak ketiga atau apapun itu. Begitu juga di dalam bursa tentunya. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba transaksi di lantai bursa. Kadang-kadang kita butuh yang namanya makelar, kita butuh namanya orang ketiga. ya, Mereka sering disebut sebagai broker atau kita sebut sebagai commission house atau kita sebut sebagai yang berjangka ya. atau kita sebut sebagai sekuritas mungkin pada saat kita berbicara masalah saham. Bapak dan Ibu semuanya saking besarnya pasar ini gitu ya, dan bisa juga diakses ke luar negeri, sehingga kadang-kadang kita nggak tahu Pak, siapa lawannya kita. Misalnya kita menjual gitu, kita tak nggak tahu siapa yang beli. Ya. Pun bisa ditelusuri, tapi dalam sistem perdagangan pada saat seseorang itu sudah untung gitu, kadang-kadang nggak pernah mau tahu siapa yang beli gitu ya. Atau misalnya kita cut loss juga gitu, kadang-kadang kita nggak mau tahu siapa yang Ya, ya, jual. ya. Bapak dan Ibu semuanya, tentunya ini akhirnya kita lihat ke negara kita sendiri. Di Indonesia, bursanya itu ada bursa efek atau bursa efek Indonesia, lalu ada bursa komoditi yang namanya ICDX siapa ya? Lalu ada bursa berjangka Jakarta, yaitu BBJ. Nah ini banyak banget nih yang suka bertanya kalau forex gimana nih? Yaitu adanya di BBJ. Semua transaksi buy, sell, dan segala macam administrasinya ada di BBJ. Sedangkan uang Yes. kita adanya di mana? Ada di clearing berjangka Indonesia atau KBI. Tapi, tuh lupa saya tahun berapa, mungkin tahun 2022 gitu ya, atau 2021, ada bursa yang baru lagi Pak Joshua, namanya Betul. bursa kripto. Nah, mengapa, bagaimana kripto ini, atau primadonanya yang paling kita bisa kenal yaitu Bitcoin nanti akan dibahas oleh Saudara Adrian. Kita nih agak-agak aneh gitu ya. Kita ada di klinik forex tapi kita bahas kripto gitu. Hmm. Intinya adalah begini. Kalau kita bicara kripto, kripto ini kan baru ya. Baru buat banyak orang, lama buat Ya. pelaku. Oke. Nah, sekarang Om Adrian ini sebenarnya mengenal kripto itu udah berapa lama ya? Kalau saya dari tahun 2010 tuh sudah pernah transaksi lah. Kita pernah ada yang beli pakai BTC, 4 BTC, Pak. Wow. Waktu itu harga BTC berapa? 2,5 juta. Satu BTC-nya 2,5 juta. Iya, Hari ini berapa? 500 jutaan ya, mau 600 ya. Kalau 500 jutaan kan katanya kalau 4 kan kita udah punya 2 M ya. Iya. Oke, permasalahannya waktu mempunyai 4 BTC itu awalnya dari mana? Jadi dulu kita iseng Pak jualan gitar di apa eBay. Oke, Terus dia nggak mau transaksi lewat PayPal karena dia punya Bitcoin gitu. Terus saya bilang saya nggak ngerti Bitcoin apaan gitu kan. Belum 2 juta, sorry. Poin total tuh 2 koin itu in total 2 jutaan, 2,5 juta. Nah, terus dia mau bayarnya pakai Bitcoin. Waktu itu cuma ada bitcoin.com kalau ada yang pernah buka. oke, Jadi kita belinya tuh lewat sana, terus kita disuruh bikin wallet, ya kita bikin walletnya, lalu kita ditransfer. Intinya itu buat transaksi beli gitar lah, gitu. Kirim ke Amerika, berikut dengan ongkos kirimnya, packagingnya itu, in total tuh 4 Bitcoin. Waktu itu kita juga nggak ngerti ini jualnya gimana gitu kan di Indonesia siapa yang pakai dan ini barang apa tuh nggak tahu Pak. Sampai akhirnya nyebranglah kita ke Kaskus zaman Kaskus Pak. oke, Kita tanya, "Oh, ini ada yang mau ngambil Bitcoin nggak? Saya punya 4 Bitcoin." Nah, dihubungilah sama Taipannya Bandung lah, ada engkongko di sana. Saya mau oke. ambil gitu. Dihargain 200 ribu lebih mahal daripada harga Bitcoin yang ada di bitcoin.com. Infonya hari ini dia tuh masih pegang sekitar 48-an gitu. Bulu. Lalu setelah itu udah tuh nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Nggak Oke, pernah lagi. kapan tiba-tiba Anda tertarik lagi sama Bitcoin Waktu atau sama halving kripto? pertama kali, Pak. Tapi waktu pertama kali halving terjadi, itu saya ikutan lagi. Nah, ikutan ini 2017.
Oke, ikutan ini karena emang sudah mengerti atau Tidak, karena pengen cepat kaya, Pak. apa isunya sehingga pada tahun 2017 Anda beli Bitcoin? Karena lagi ada duit aja, Pak. Bingung duitnya mau dikemanain, belilah gitu. Waktu itu beli masih di angka 2000-an bawah lah. $2.000. Iya, $2000. Oke. Nah, setelah itu baru Oh, oh, 1700, sorry. oh 1700-an. 1.700 ya. Jadi Kok halving pertama? Halving kedua. Itu halving kedua, Pak. maksud saya begini loh, saya bertanya itu. Pada saat Anda pertama kali punya 4 Bitcoin, itu karena nggak sabar, akhirnya dijual. Sekarang Bukan beli nggak lagi. sabar, Pak. Kan zaman Tidak. kuliah, hayang Oh, iya. dahan. Oke. Dan zaman kuliah sekarang pada saat 2017 atau 2018 Anda udah kerja, terus Anda nggak sabaran lagi ya, gitu. Oh iya, benar. Iya, dibeli turun. Jadi beli turun. Oke. Oke, sekarang kita lanjut aja. Bapak dan Ibu di sini kepingin tahu sebenarnya apa itu Hmm, sih Bitcoin, ya. lalu mengapa sih harus pegang Bitcoin atau tidak pegang Bitcoin atau apapun itu. Boleh. Bagaimana Bitcoin ini ke depannya? Silakan lanjut Pak Adrian. Siap. Jadi Bitcoin rungkat atau to the moon. Jadi sebenarnya yang perlu kita pelajari Bitcoin ini apa sih barangnya gitu ya. Kalau secara fundamental Bitcoin itu berdiri di atas teknologi yang namanya blockchain. Sedangkan teknologi blockchain ini sudah ada di dunia itu sejak tahun 80-an, Pak. Jadi ini teknologi lama sebenarnya. Blockchain itu banyak diadopsi untuk di server, database, dan yang berkaitan dengan pengelolaan data lah. Kenapa blockchain ini sangat menarik? Karena blockchain ini bisa melakukan pengolahan data dengan sangat cepat, terdesentralisasi, dan tidak tergantung pada satu server gitu ya. Jadi kalau servernya mati terus hilang gitu, enggak. Ini teknologi blockchain itu sangat efisien dan efektif. Lalu tidak bisa dibohongi. Jadi kalau di blockchain itu setiap dia kalau kita ngomong jurnal, setiap server tuh punya jurnalnya dan bahkan kita kalau misalnya kita lihat di aplikasi Microsoft Excel gitu ya, kita salah ketik, kita Ctrl Z atau undo gitu ya, kembali itu di blockchain itu terdaftar. IP-nya siapa nih? Misalnya saya punya IP 1111 gitu ya, saya mengundo datanya itu di jurnal tercatat. IP 111 mengundo tulisan A gitu. Terus saya melanjutkan ketik lagi, saya save, itu tercatat juga dengan kode 111. Jadi IP-nya terbawa terus. Nah, teknologi ini diadopsi lah ke mata uang gitu ya, cryptocurrency. Makanya muncul namanya cryptocurrency. Yang dimana dulu sebelum Bitcoin itu ada yang namanya Bitgold. Mungkin kalau ada yang pernah dengar, dulu tuh dicemooh lah. Karena dulu tuh menggadang-gadang akan menggantikan posisinya emas. Jadi kalau ngomong dulu tuh dari tahun kapan sih? Tahun 2000-an. Kayaknya early 2000-an ya. 2004, 2005 saya lupa. Tapi teknologi blockchain ini memang sudah lama berkembang dan banyak yang dipakai. IBM sudah menggunakan. Harusnya Google dan Microsoft pun sudah mulai memanfaatkan teknologi blockchain itu sendiri gitu ya. Jadi kalau di IBM mereka tuh sudah menggunakan teknologi blockchain ini untuk database rumah sakit di Amerika. Jadi dia disuntiknya di rumah sakit A, catatan di rumah sakit B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N itu tercatat. Jadi mau dia berobat di rumah sakit A, B, C, D, E, semua rekornya sama. Bahkan obat Sanaflu yang diminum atau obat paracetamol yang diminum itu tercatat semua. Itulah kehebatannya teknologi blockchain itu sendiri. Konsep yang tadi itu efisien, ya, terdesentralisasi, tidak ada yang bisa memanipulasi, tidak ada yang bisa mengintervensi. Akhirnya membuat mimpi Toshi Nakamoto yang di mana orangnya nggak pernah muncul, nggak tahu keberadaannya di mana, entah ini dia personal atau sebuah entiti perusahaan, nobody knows. Tapi yang kita tahu bahwa si Satoshi Nakamoto ini menciptakan yang namanya Bitcoin yang dimana dia menciptakan cryptocurrency yang diharapkan menjadi currency yang terdesentralisasi, yang truthless. Jadi misalnya kayak kita di BCA, terus saldonya mau dirubah
jadi sekian dengan cara apapun, dengan hacking dan lain sebagainya, kita nggak bisa melakukan itu. Kayak misalnya kita mau yang klik BCA dulu ya, sorry saya sebut merek nih ya, yang apa kalau tautan ya, jangan klik PDF ini gitu ya, itu nggak bisa. Terus dia reliable. Kenapa reliable? Karena zaman dulu kita transfer, mungkin Pak Jo dan Pak Reza kali yang mengalami ya. Kalau mau transfer itu harus ke teller, dari teller itu bikin apa di slip kertas itu ya warna biru kalau nggak salah. Lalu Ya. kita setorkan rekeningnya dan lain sebagainya. Lalu dia nggak bisa lewat dari jam 12, terus kalau lewat dari jam 12 langsung ke carry over ke setelahnya gitu ya. Hal itu kenapa? Karena servernya tercentralize ke BI. Hmm. Jadi skemanya adalah si BCA cabang A harus lapor ke pusat dulu, pusat baru lapor ke Bank BI baru transfer ke bank yang bersangkutan atau bank BCA-nya juga, baru si uangnya akan efektif lah, dulu bahasanya gitu ya. Jadi Ya. kalau kita transfer tuh dulu uangnya belum tentu efektif, karena kalau batal duitnya bisa mental, kalau nggak salah seperti itu. Kalau di cryptocurrency, in a second, 3 detik kita tahu addressnya. Pak Jo, addressnya apa? Panjang tuh kalau addressnya kripto ya. Nggak Hmm. mungkin dihafal lah. Karena very unique. Jadi addressnya itu kita minta, saya transfer, within a second, saya langsung terima, saya sudah menyelesaikan transaksinya, dan nggak mungkin salah transfer. Karena walletnya Hmm. yang cuma punya wallet si A itu, ya cuma Pak Joshua. Jadi Pak Joshua, Pak Reza punya walletnya masing-masing yang tidak mungkin tertukar. Dan kecepatan transaksinya itu dulu sangat menjadi ideal. Lalu karena dulu Hmm. cryptocurrency ini muncul, akhirnya perbankan mempercepat perkembangan teknologinya lah dengan Swift Code, dengan lain-lain sebagainya. Bahkan dulu Swift Code itu kalau kita transfer ke luar negeri bisa 3 hari baru sampai gitu ya. Ada delay time yang sangat luar biasa lama, di mana cryptocurrency within a second, bahkan dari Antartika sama kutub utara kutub selatan aja within a second selesai gitu, selama ada internet dan punya walletnya gitu. Lalu truthness-nya lagi apa? Hari ini banyak data beredar ya, bocor gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita pernah transaksi di salah satu e-commerce, kita tidak terjamin hari ini rekening kita bocor kemana-mana. Kalau di sini kita nggak bisa tahu, saya rekening yang mana nggak bisa tahu. Yang saya bisa tahu adalah kalau dikasih tahu Pak Jo, ini rekening saya. Selama Bapak nggak pernah publish dimanapun, kita nggak akan pernah tahu itu punya siapa. Gitu. Jadi aman banget, secure banget. Yang kita cuma bisa deteksi adalah si wallet ini pernah terima uang berapa kali dan berapa sih jumlahnya. Itu bisa. Tapi Hmm. kita nggak akan pernah tahu ini punya siapa. Nah, lalu berjalannya si cryptocurrency ini, Bitcoin ada, muncul lagi koin-koin yang lain gitu ya. Saya persingkat aja. Muncullah perkoinan gitu ya yang menjadi saingannya Bitcoin, yang dibangun di atas blockchain juga, dan teknologinya macam-macam, Hmm. fungsinya macam-macam. Lalu dari koin itu berkembang lagi dengan yang namanya token. Nah, yang orang-orang bilang koin micin itu rata-rata adalah token. Gitu. Token-token yang dibangun atas jaringan si koin-koin yang ada di jaringan cryptocurrency yang ada hari ini. Salah satunya juga Bitcoin memprovide, ETH memprovide jaringannya, Hmm. ada Cardano memprovide jaringannya, XRP dan lain sebagainya. Jadi ada koin, ada token, lalu dulu ada, kalau rekan-rekan tahu, yang foto dijual hampir miliaran, itu NFT ya. Itu NFT kalau kita mau bedah kegunaannya luar biasa. Kalau dibilang kegunaannya paling gampang apa? Surat tanah, Pak. Surat tanah dijadiin NFT, nggak akan ada yang namanya duplikasi. Makanya ada yang namanya Decentraland ya. Dia menjual sebidang tanah, monumen nasional, itu di NFT-kan, lalu dijual ke publik gitu. Dan itu ada harganya. Berikutnya, kalau ditanya, kan ini lagi disanter lagi ya, apalagi kalau yang seneng nonton TikTok itu, ada si Kopi 80.000 yang menjadi motor wah market kripto. Dia bilang, gua ini udah keluar dari saham lah apa, sekarang gua all in di kripto. Nggak ada masalah, karena ketika kita menaruh uang di something ya karena kita on concern, kita tahu sesuatu, kita menilai sesuatu, dan kita harusnya sudah tahu dengan resiko-resiko yang ada gitu loh. Yang terjadi kebanyakan di masyarakat Indonesia adalah FOMO.
Wah, si anak 80.000 kopi cuan nih 100 kali, 200 kali, ikutan beli dan lain sebagainya tanpa tahu secara mendalam sebenarnya apa sih yang mereka beli. Nanti Hmm. begitu kalah, begitu habis, begitu drawdownnya 50%, nyalahin. Ini nih gara-gara anak 80.000 nih kan, gua rugi lah apa bla bla bla. Whatever it is. Makanya saya coba sharing ini Pak Reza kemarin minta tolong dong di sharing apa sih cryptocurrency ke rekan-rekan di klinik forex ini gitu ya. Cryptocurrency yang kita bahas hari ini memang yang paling santer adalah Bitcoin gitu ya. Jadi ada ribuan ribuan token dan koin yang ada di market yang bergerak, yang naik turun, ada yang beggar berkali-kali, ada yang 1000%. Kalau saya pribadi mentok di 300%, itu juga udah happy banget. Nggak muluk juga kita nyari yang 1000 kali, tapi banyak juga yang mengalami keuntungan 1000 kali dari modalnya. Tapi saya belum pernah ketemu secara personal ada orang yang naruh 10 miliar terus menang 1000 kali gitu. Biasanya sih ya naruhnya paling 100 juta atau 10 juta gitu ya. 10 juta Ya. jadi 1 miliar gitu. Ada banyak di kripto waktu zaman kemarin halving yang kedua. Tapi kalau yang naruh duit 1 miliar terus menang 1000 kali belum ada. Hmm. Bukan belum ada, saya belum pernah ketemu gitu. Tapi apakah di dunia ini ada banyak penggiat-penggiat kripto yang bikin channel apa terus tiba-tiba jadi kaya karena kripto ya karena dia tahu barangnya dia all in di situ dia tunggu sampai kemarin terakhir BTC menyentuh angka 70.000 gitu ya 67 something dia cash out semuanya nah kemarin dia baru masuk lagi ada yang kayak gitu from zero to something lah. Nah bagaimana kita tahu kejadian itu akan berulang mungkin nggak terjadi ya sangat mungkin sekali gitu ya. Caranya gimana ya? Kita pelajari lah barangnya itu apa sih gitu loh. Ya anyway, apa sih yang terjadi di sini ya? Yang diamini oleh penggiat cryptocurrency adalah bahwa valuasi mata uang makin lama makin terdelusi. Ya, terdelusinya dari apa? Ya, ada yang namanya kenaikan suku bunga, penurunan suku bunga, cetak uang, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah duit 100.000 yang kita pegang hari ini apa benar-benar uangnya 100.000? Apakah kita benar-benar pegang duit 100.000 itu valuasinya 100.000? Ataukah kita pegang 100 bucks itu nilainya 100 bucks? Iya, secara teori ekonomi nilainya tidak segitu ya, karena ada apa? Ada inflasi dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena ya itu tadi, karena semuanya dikendalikan oleh bank sentral. Semuanya valuasi dan lain sebagainya tergantung kebijakan bank sentral yang diambil, lalu market bekerja, teori ekonomi bekerja, akhirnya mata uangnya terdelusi. Lalu apakah benar-benar triliunan dolar yang kemarin dicetak terus harganya triliunan? Ya, secara logika sederhana harusnya memang nilainya terdelusi gitu ya. Hmm. Hmm. Karena ya di disandingkan dengan apa underlying-nya dia cetak 1 triliun itu apa? Apakah ada proyeknya? Ya. Apakah ada produknya? Apakah ada nilai kontrak atas 1 triliun itu? At that time, 1970, kita tahu bersama kejadian pertama kali Amerika stop menggunakan back to gold gitu ya. Lalu berganti jadi back to oil, menjadikan titik balik dari si valuasi mata uang itu ada harganya. Jadi menurut si cryptocurrency ini adalah gimana caranya sih uang 1 triliun itu bernilai 1 triliun orang lu cetak nggak ada ceritanya kok. Nah makanya cryptocurrency ini makin berkembang makin santer. Itu terus yang digaungkan di market. Menurut sejarah pun perkembangan mata uang itu kan bergerak ya Pak Jo ya. Dari kita dulu garam tukar beras, daging Betul. ayam tukar sama 1 truk ayam tukar sama 1 sapi gitu ya. Barter. Lalu berkembang menjadi perak zaman dulu ya, zaman zaman Romawi gitu ya, dia pakai perak. Terus makin lama peradaban makin membesar, makin sulit gitu ya. Terus akhirnya mata uang pertama diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh dinasti apa gitu di salah satu tahun setelah Masehi di Cina. Itu satu dinasti itu menggunakan selembaran kertas gitu yang distempel sama kerajaan. Jadi itu tuh dianggap mata uang. Namun yang mengakui kan hanya dinasti itu doang, si orang itu. Dan tidak bisa diduplikasikan dengan banyak, peredarannya agak sulit, akhirnya selesai. Lalu muncullah pertama kali mata uang di mana? Di Inggris. Gitu ya, sama, kertasnya gede-gede. Dari yang gede-gede, jadi yang kecil-kecil sampai sekarang sudah ada digital gitu ya. Siapalah sekarang yang pegang uang cash ya, semua ada di HP, bayar pakai
QRIS. Perjalanan itu berkembang terus sampai ke titik sekarang ini, cryptocurrency. Pertanyaannya, apakah cryptocurrency ini bisa menggantikan mata uang? Nobody knows. Ya selama sistem keuangan yang ada sekarang tidak kolaps ya mata uang kan masih pakai. Tapi ketika sistem perbankan di dunia kolaps, nggak usah repot-repot digembangin ya, cryptocurrency aja dipakai. Mimpi itulah yang dipakai oleh penggiat yang sekarang collect gitu ya, yang beli dengan harga dulu mungkin cuma 2 juta, 700 ribu gitu ya, sampai ada yang pernah beli di harga 70 ribu US dollar ada gitu ya. Nah, Ya ampun. hal ini terjadi kenapa kenaikannya ya karena supply and demand. Simply kayak gitu. Nah, kenapa 2024 ini menarik? Karena ada halvingnya BTC. Kita ngomong supply and demand, kita berarti ngomong demand dan supply. Kalau halving itu ceritanya supply-nya di-cut. Jadi di-burn. Jadi supply-nya BTC itu cuma ada 21 juta, terus kalau nggak salah sudah dipotong jadi 18 juta, nanti akan dipotong lagi semakin sedikit. Dan BTC itu tidak akan pernah dicetak kembali. Gitu, Pak. Dan itu yang beredar sekarang itu kalau nggak salah cuma sisa kurang 3 juta koin yang beredar. Maka ketika supply-nya ada terus, ada yang mau beli terus, ya otomatis sistem market bekerja ya. Ada yang mau jual, ya one day mungkin karena stok Bitcoin nggak ada, saya punya 1 Bitcoin, saya mau jual harganya 300 ribu dolar, terus ada yang mau beli, ya udah harganya akan jadi 300 ribu dolar per koin. Karena ada terjadi transaksi jual beli, gitu ya. Tercatat bahwa 1 Bitcoin itu harganya 300 ribu dolar. Nah, itu satu hal. Jadi ada halving yang kemungkinan besar akan membuat cryptocurrency ini akan pumping lagi. Terus yang kedua adalah apa? Ingat, ada yang namanya siklus ekonomi, ada yang namanya potong suku bunga, setelah potong suku bunga cetak duit. Kalau sampai resesi terjadi 2024, apakah bank sentral tidak akan cetak duit? Pasti akan cetak duit dong. Nggak mungkin dong nggak cetak duit, benar nggak? Nah kalau dari cetak duit, larinya kemana Pak? Banyak ya. Ada ke saham, ke Ya, emas, ya ya. kan? Terus salah satunya adalah cryptocurrency. Gitu. Jadi udah mah halving, lalu ada kemungkinan potensi resesi di tahun 2024 yang dimana The Fed akan nyetak duit lagi. Balik lagi, kalau udah nyetak duit lagi berarti duitnya terdelusi dong. Then why you still believe on dollar? Yang kedua, kenapa cryptocurrency ini kembali dilirik setelah kejatuhannya dari 60 ribu something itu? Kenapa tiba-tiba dia naik? Karena ada dua isu utama yang pernah sempat mencuat dan ramai di market, yaitu yang pertama adalah ETF. Jadi di Amerika sudah mau disahkan terbitnya ETF untuk cryptocurrency. Bayangin Pak, ada reksadana Hmm. yang di mana universe-nya adalah cryptocurrency. Ya, Hmm. ya kan? Menarik. Yang digadang-gadang oleh hedge fund yang ada. Even BlackRock aja sudah beli Bitcoin. BlackRock udah masuk Bitcoin, masa iya teman-teman nggak masuk? BlackRock aja beli loh ya. Nah, selain dari hedge fund sudah ada yang masuk, terus nanti ada nyambung ke tokenisasi. Lalu ada XRP yang menjadi koin sebagai sarana transaksi antar bank. Boleh dicek di white papernya XRP, bank-bank mana aja yang sudah bekerja sama. Jadi mereka sudah tidak menggunakan lagi Swift Code, tapi mereka menggunakan jaringan XRP untuk transaksi antar bank. Yang dimana lebih cepat, lebih mudah, lebih terorganisir, lebih tercatat, dan nggak mungkin miss. Gitu. Pencatatannya nggak mungkin salah. Yang keempat adalah tokenisasi. Ini agak panjang, tapi saya coba singkat. Ada yang terjadi namanya globalisasi ya. Globalisasi itu dari tahun berapa? 2010 gitu Pak ya? Kita ada cerita globalisasi itu ya. Border antar negara sudah tipis, Ya. entry barrier sudah nggak ada, banyak negara-negara yang akhirnya buka visa gratis dan lain sebagainya, perdagangan mudah, sampai akhirnya perang dagang antar Cina dan Amerika terjadi, itu kan karena globalisasi. Nah, globalisasi itu kan tidak ada border lagi antar negara ya. Yang jadi permasalahan di financial market itu sangat restricted banget. Karena Hmm. kenapa? Karena takut dijadikan sarana TPPU, pencucian uang. Nah, tetapi yang jadi masalah globalisasi ini nggak bisa dibendung, Pak. Sekarang kalau kita belajar marketing, marketing aja udah 6.0 gitu ya. Orang kalau kita dulu saya belajar tuh cuma 3.0 gitu ya. Tahun 2009 saya kuliah S1, dalam waktu kurang dari 2 dekade udah jadi 6.0. Hmm. Gitu. Ya karena apa? Karena perkembangan global, perkembangan teknologi semakin maju, maka mungkin nggak sih kita beli saham Google? Hari ini Bapak
mau beli saham Google lewat mana, Pak? Sekuritas mana, Pak? Ada nggak di Indonesia, Pak? Yang spot ya, Pak? Hmm. Nggak ada ya, Pak ya? Ya. Semua rata-rata dibantu leverage ya. Satu merek yang mungkin rekan-rekan tahu yang banyak iklannya gitu ya. Ayo daftar, Anda bisa beli saham Google hari ini gitu ya. Nah, semuanya tidak di spot gitu ya. Dia menjebatani, digabungkan, terus baru dia beliin. Dia punya barangnya gitu. Ya, Nah, kalau kita benar-benar mau transaksi spot, itu kita agak susah, Pak. Karena kita harus punya apa ya, green card kalau nggak salah untuk betul. buka rekening di sana. Kita harus punya rekening US, kita harus buka sekuritas di sana, lalu kita baru beli. Dengan adanya tokenisasi, Google bisa bikin koin untuk crowdfunding, dia jual. Underlying-nya apa kan pertanyaan itu ya? Underlying-nya apa? Ya Google. Gitu. Apakah ada yang sudah menjalankan? Ada. Yang menjalankan pun bank, Pak. Yang sedang diinisiasi untuk melakukan tokenisasi untuk crowdfunding adalah Citibank. Yang bantuin siapa? BlackRock. Jadi mungkin akan marak, akan happening dengan underlying aset si perusahaannya dijadikan back. Jadi kalau misalnya kita ngomongin saham kan dia share 50% dalam bentuk share in total misalnya 100 juta lembar saham gitu. Nah, Oke. 20 juta lembar sahamnya saya pecah menjadi koin atau saya pecah menjadi token gitu. Oke. Jadi kalau nggak salah baca, dia akan menggunakan jaringannya Ada Cardano. Jadi dia akan membuat token di bawah jaringan Ada Cardano. Jadi kalau misalnya ini jadi dan banyak orang yang berminat untuk beli Citibank, kemungkinan besar nanti tokennya yang naik dan Ada Cardano-nya juga ikutan naik. Karena kenapa? Supply dan demand si koin tersebut akan meningkatkan demand-nya. Jadi tokenisasi itu akan ke sana. Nah, kalau misalnya nanti proyekan ini berhasil dan ternyata berjalan, ya tidak hanya perbankan yang harus hati-hati gitu ya. Mungkin sekuritas juga harus deg-degan. Ya karena proses ICO dan proses IPO lebih gampang ICO, Pak. Hmm. Pak Jo terakhir ya saya ditawarin untuk bikin koin, bukan koin, bikin token undernya ETH. Itu saya cuma butuh modal 500 juta. Itu sudah berikut pom-pomnya, Pak. Kalau IPO berapa, Pak? Gede, Lebih Pak. dari itu. Underwritingnya aja berapa dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah halving. Jadi, yang tadi saya bilang, pemotongan supply dari si Bitcoin itu sendiri. Nah, hari ini, wah ini market cap-nya jauh ya. Kemarin itu waktu di 68.000, market cap-nya kripto tuh kalau nggak salah ada hampir menyentuh 3,2 atau 3,4 triliun. Hari ini cuma setengahnya lah ya, hampir setengahnya lah. Jadi hari ini dengan posisi greediness-nya kripto itu di angka 70%, itu sekarang market cap-nya ada di 1,43 triliun. Di mana top dominasi Bitcoin-nya masih ada di 52%, dan per hari kemarin itu ada market in, itu sebesar 51 billion dolar ke market kripto. Jadi in total ya Pak ya, bukan Bitcoin dong, in total. Ya. Pertanyaannya apakah kripto ini bisa menjadikan mengganti posisi financial market? Ya untuk pelaku sih sangat belief ya Pak. Tapi Hmm. buat kita yang masih agak waras sih ya mempertanyakan gitu. Apalagi buat bankers. Oh nggak mungkin itu. Ya. Who knows? Teknologi berkembang. Dulu nggak ada yang nyangka teller itu bisa digantikan sama mesin ATM kan. Sekarang Betul. nyetor duit aja langsung ke ATM bisa. Nggak perlu pakai teller. Mau ganti kartu tinggal pencet-pencet kartu baru ganti. Everything can happen dan ketika kita tahu dan kita berani take risk dan kita ukur resikonya, keuntungan depan mata, ya kalau nggak mau ngambil resiko ya sudah, gini-gini aja. Gitu aja sih Pak. Jadi perbedaannya kita sama yang berhasil menciptakan uang lebih banyak dari kita ya bedanya adalah yang satu mau take risk, yang satu nggak mau ngambil resiko. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang lebih kaya dari kita gitu ya Pak ya. Nah, yang terakhir ini pesan dari Pak Reza juga nih. Nah ini yang ditanya adalah, terus jadi kita mau taruh di mana sih duit? Ya basically dan I believe duit kalian nggak akan hilang kalau masuknya di spot ya. Dan kalau beli koin-koin yang jelas. Ya sampai hari ini koin-koin yang jelas juga gak mati kok. Luna juga yang katanya kemarin FTX hancur, Lunanya masih hidup kok. Bahkan ada Luna versi 2 gitu ya, LUNC gitu. Harganya juga naik-naik aja gitu. Tapi di idea kayaknya spot lebih menarik untuk
buat saya pribadi hari ini spot masih lebih menarik karena saya membeli si ide tokenisasi itu tadi ya. Jadi saya memperlakukan barang ini seperti saham. Itu long term investment, DCA aja terus di koin-koin yang menarik. Tapi ada satu pesan dari Om Adi bahwa, hey ingat, market cap kecil banget. Ya, market cap cuma 1,4. Waktu Om Adi terakhir kemarin dia exit aja, mau jual 200 juta aja, mikir gitu ya. Karena kenapa? Ya di spot exchange terbesarnya aja Binance. Di Indonesia exchanger aja ngelemparnya ke Binance gitu. Nggak ada hal yang paling mudah untuk membeli ya di Binance gitu. Karena dia punya barang. Ya mirip-mirip sekuritas lah. Dia punya barang, banyak yang kalau beli banyak sih mereka nggak mungkin taruh di exchanger ya. Mereka juga nggak believe dengan exchangernya. Habis beli barang ya cabut, taruh di cold walletnya mereka. Nah, itu ada istilah cold wallet ya. Kalau di Binance, di toko kripto, Coinbase atau Indodax itu kita punya namanya hot wallet. Hot wallet aman nggak? Ya selama company-nya berdiri sih aman-aman aja. Tapi kalau paling aman adalah apa? Simpen di dompet sendiri yang namanya cold wallet. Bentuknya apa? Flash disk. Gitu aja, Pak. Untuk spot bisa beli di exchanger-exchanger yang ada di Indonesia banyak banget. Saya nggak bisa taruh di sini, tapi most of it terafiliasi juga sama Binance. Jadi kalau mau harga lebih bagus lagi ya beli aja langsung dari Binance. Tapi ya paling mudah kalau beli dari Binance berarti pakai kartu kredit. Lalu kalau mau leverage ya banyak. Di Binance pun sudah ada dia menyiapkan leverage sampai 1.000 kali bahkan kalau nggak salah. Lalu di broker-broker juga udah banyak. Beberapa koin ditradingkan di sana, BTC, ETH. Terus kalau nggak salah XRP juga udah ada. Macam-macam lah. Jadi kita bisa hari ini mudah sekali untuk bertransaksi kripto. Nggak kayak zaman dulu saya mau jual 4 Bitcoin saya.